Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, memikirkan satu inspirasi, momen apa lagi yang layak kita ungkit, kemudian kita kembangkan menjadi satu opini yang menarik untuk membangun Tubaba lebih baik lagi ke depan. Dan hari ini, sahabat JMSI bersama dengan orang-orang supernya Tubaba, salah satunya adalah beliau, Bapak Fajar Kepalo Tiuh Margomulyo. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah, kabar kita sehat, Pak Wawan. Mantap. Saya kalau bilang Pak, ini beliaunya agak repot karena memang masih imut-imut sekali ya, Mas Fajar aja lebih keren lah ya. Iya. Kemudian yang kedua di sampingnya ada Mas Makruf. Mas Makruf ini, Makruf ini adalah Ketua BPT Tiuh Martio Margomulyo. Margomulyo, sekaligus dinobatkan sebagai ketua yang bakal kita ulik-ulik sama-sama. Dan di samping kanan saya ini ada Pak Agung Paito. Beliau adalah salah satu yang menguatkan menjadi komposisi penting dalam acara besok yang bakal digelar. Oke, Mas Fajar. Iya. Ini kan ono keren. Ya, Nah, kan gitu. benar. Kalau kita di pembicaraan waktu yang lalu bagaimana Kepalo Tiuh kita ngobrol tentang KWT, tentang program-program Tiuh yang kemudian memang itu menjadi salah satu visinya jenengan ke depan. Tapi terkait dengan hal ini, kemarin saya sempat dapat informasi bahwa Margomulyo ini akan wayangan. Iya, Akan benar. menggelar wayang Iya. kulit. Itu boleh cerita dulu, itu momennya apa atau seperti apa, Mas? Jadi inisiatif saya dan seluruh jajaran aparatur, tokoh masyarakat, BPT, Karang Taruna, pemuda dan ibu-ibu, bagaimana kita menghidupkan lagi nilai-nilai kebudayaan bahwasanya Tiuh Margomulyo ini salah satu tiuh transmigrasi yang ada di Kabupaten Tubaba. Jadi kita mulai hidupkan kembali, yaitu namanya pewayangan, pagelaran wayang kulit, yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 4 Agustus tahun 2023, sekaligus mengisi hari ulang tahun desa dan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Puncaknya tanggal 4 Agustus. Nah, di tanggal 4 itu banyak rangkaian acara, tidak hanya wayang kulit, dan juga kita bagaimana ada kegiatan-kegiatan anak-anak milenial dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tanggal 4-nya. Oke, kan ini menjadi salah satu momen penting ya. Ada dua ponggol besar kegiatan. Yang pertama ini dalam rangka mensyukuri bahwa Margomulyo sudah usia berapa saat ini? 51 tahun. Ulang tahun yang ke-51 tahun, luar biasa, setengah abad lebih ya kan. Kemudian yang kedua menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kemudian gini, kok terinspirasi wayang, Mas? Boleh. Apakah ini memang momennya Muharram, kalau orang dia bilang ada bahasa ngruwat dan lain sebagainya, atau memang momennya bertepatan saja, atau memang sengaja di mix? Ya, jadi itulah salah satu kebudayaan yang saya ceritakan tadi. Ya, budaya rata-rata masyarakat di Margomulyo ini adalah masyarakat dari Pulau Jawa. Jadi tidak lepas dari namanya wayang kulit, pagelaran wayang kulit. Jadi kita tidak hanya Karang Tarunanya, pemudanya yang kita dukung, tapi juga bagaimana tokoh-tokoh ini. Bagaimana anak-anak generasi kita ke depan ini masih mengenal itu namanya wayang kulit. Nah, inilah menjadi inspirasi saya dan masyarakat, BPT dan semua elemen yang ada di Tiuh Margomulyo. Tidak hanya anak-anak ini main gadget HP sekarang ini. Di HP ini tidak ada dia melihat wayang, kan? Melihat basuri, teret. Nah, inilah yang menjadi inspirasi kita bagaimana kita hidupkan lagi adalah wayang kulit. Nah, insya Allah setiap tahun di Margomulyo ini kita jalankan pagelaran wayang kulit. Tahun kemarin kita jalankan di usia yang ke-50 tahun di Margomulyo. Tahun ini lagi menginspirasi lagi karena alhamdulillah berkat dukungan kawan-kawan Mas Tama, terus Pokdarwis, terus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiuh, Dinas Pariwisata, bagaimana Margomulyo didorong untuk
dinobatkan menjadi Tiuh Transmigrasi. Wow. Nah, Tiuh Transmigrasi. Dan insya Allah di momen bagus ini, di tanggal 4 Agustus ini ada acara puncak kebudayaan. Inilah kita menginginkan nanti Pak PJ Bupati Tulabang Barat bisa meresmikan Tiuh Margomulyo menjadi salah satu Tiuh Transmigrasi yang ada di Kabupaten Tubabat, dan untuk mendukung melestarikan wisata-wisata transmigrasi yang ada di Tiuh Margomulyo. Sebagai bentuk keragaman, ya kan, yang memang notabene bahwa Tubaba itu beragam, ya kan, baik dari sisi suku, agama, ras dan lain sebagainya. Benar. Ini keren sekali. Ini enaknya ketika dipimpin oleh yang muda, kan gitu. Oleh yang muda. Nah, kemudian Pak BPT, ya ini kan Pak BPT, ini kan program jenengan tanpa BPT ya tidak berjalan. Benar ya. Satu, yang kedua BPT juga untuk membuat sebuah keputusan itu tentu juga harus mendengarkan juga apa kata-kata sepuhnya, kan gitu ya, tokoh-tokoh lah gitu ya. Insya Allah Pak Agung ini selain beliau memang pengusaha, petani berhasil, dan kemudian juga beliau ini salah satu tokoh yang ada di Margomulyo. Lah, kemudian BPT sendiri, secara perspektifnya BPT melihat melegalkan apa yang menjadi program-programnya Kepala Tiuh selama ini seperti apa? Oke, jadi tentunya memang itu adalah program yang sebenarnya kita nanti-nantikan, Pak. Oh, justru gitu? Betul sekali, kita nanti-nantikan. Jadi wes kangen lawas lah ya. Nah, ya betul. Intinya gini, jadi kita ini kan sebagai mayoritas ini kan penduduk transmigrasi dari Jawa. Dari Jawa dengan kebudayaan Jawa yang mungkin di tanah rantau ini atau di transmigrasi ini kan kadang ada yang sudah terlupakan. Betul. Seperti itu. Nah, dengan adanya pagelaran wayang kulit ini tentunya kita bisa napak tilas kembali. Kita bisa belajar kembali bagaimana kesejatian Jawa itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengkolaborasikan, kan biasanya kalau di daerah lain loh ya. Iya, benar. BPT sama Kepala Tiuh ini intip-intipan. Gitu. Intip-intipan ora cocok sithik ngono ora santrap lho rasa di ACC lah gitu-gitu. Tapi kalau jenengan jadi ngerasain setelah dipimpin apa namanya, memberikan pertimbangan apa sehingga program itu bisa dilakukan, dan jenengan juga bisa meng-ACC lah bahasanya gitu, sehingga program itu dianggap layak dan sangat dibutuhkan, itu seperti apa? Ya, jadi tentunya gini, sesuai dengan tupoksi Pak. Sesuai dengan tupoksi di mana Pak Kepala Tiuh ini sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian untuk BPT itu sendiri itu adalah untuk pengesahannya. Jadi semua program-program yang ada di Tiuh itu sebelum kita laksanakan ya tetap kita musyawarahkan dulu. Termasuk kemarin kita mau menggelar wayang kulit ini, kita juga turunkan masyarakat juga, artinya kita lakukan musyawarah dan kemudian diputuskan untuk bisa melaksanakan pagelaran wayang kulit itu gitu ya. Yang notabene memang itu tadi ditunggu ya kan. Ini keren lah ya. Memang kalau mudah-mudahan. Nah, ini Pak Agung. Ini Pak Agung, ketika kita berbicara bahwa ada bedanya enggak sih dipimpin anak-anak muda, kan notabene Mas Ma'ruf juga masih muda, Pak Fajar juga masih muda gitu lah. Menurut jenengan terkait dengan momen yang akan datang. Ya. Selama ini kawan kaum tua ini tidak paham bahwa saat ini waktunya atau zamannya milenial. Nah, saat ini waktunya kita bagaimana caranya ya, kaum milenial kita harus naikkan, kita angkat, kita dorong supaya gimana caranya ke depan majunya bangsa ini itu tergantung dengan anak-anak muda yang memang terdidik. Dan perlu kita sadari bahwa anak muda itu setapak lebih maju daripada orang-orang yang sudah kolonial. Oke, siap. Mas Fajar, kembali lagi gini, konsep. Kita berbicara dengan konsep, otomatis kan ketika kita menggelar sebuah acara itu tidak lepas dari bagaimana kita mengkonsep, membuat hitungan yang lebih matang lagi, terus kemudian juga rule-rule-nya juga jelas, kan gitu, secara kepanitiaan itu boleh. Jadi konsep yang saya bangun adalah bagaimana yang pertama kita membangun komunikasi yang sehat antara segala lini. Jadi di acara pagelaran wayang kulit ini kita mengedepankan kolaborasi dan komunikasi yang sehat. Nah, jadi panitia itu tidak hanya aparatur Tiuh saja. Nah, panitia penyelenggaraan wayang kulit ini ada dari aparatur pemerintahan Tiuh,
ada dari RT, ada dari BPT, ada dari Karang Taruna, dan ada dari tokoh masyarakat semua sendiri. elemen, Semua elemen kita jadikan satu. Dan alhamdulillah melihat rondo acara yang sudah kita buat ini semarak. Acara ini akan semarak. Nah, di tanggal 4 ini adalah pas hari Jumat, hari yang bagus. Nah, ini akan menjadi semarak satu. Napak tilas kembalilah Tiuh Margomulyo ini, sekaligus ya kita mendorong ya, pemerintah Kabupaten Tubaba dapat mendukung dan melalui Mas Tama dan Pokdarwis dan Pariwisata. Di momen inilah penetapan Tiuh Margomulyo menjadi salah satu destinasi wisata transmigrasi yang ada di Kabupaten Tubaba. Nah, ketika kita berbicara itu kan, saya masih ingat betul bahwa pertemuan kita dengan teman-teman masyarakat, ya kan, masyarakat sadar wisata di Tubaba dan Pokdarwis juga dinas pariwisata bahwa kemudian Margomulyo dianggap cukup layak untuk mewakili teman-teman Tiuh lain yang juga notabene adalah transmigrasi gitu. Nah, tapi kan gini, Mas Pacar, sebenarnya kita punya modal dulu nih, modal awal minimal itu ada jejak, bukan cuma keberadaan, mungkin ada bangunan yang memang masih transmigrasi banget, atau ada tradisi transmigrasi yang nyampe hari ini masih dipelihara, atau mungkin ada bukti-bukti nomenklatur yang masih dipelihara atau masih dirawat, atau seperti apa? Secara jejak napak tilas, alhamdulillah masih banyak toko-toko lama itu yang memang asli transmigrasi di sini masih hidup. Berarti Konjowo langsung dari itu masih hidup dan dia bisa bercerita. Cerita, dan juga setiap tahun itu pasti ada acara untuk mengingat. Nah, tumpengan dia. Namanya tumpengan itu mengingat bahwasanya orang-orang di Margomulyo ini pernah datang, asal usulnya itu dari Jawa. Inilah kami dari pemerintah Tiuh untuk menghidupkan. Terus bagaimana masyarakat mengenal, bukan hanya di sekitar Margomulyo, tapi bisa masyarakat luas itu mengenal berarti Margomulyo ini adalah satu-satunya Tiuh transmigrasi. Inilah yang belum pernah didorong, belum tidak ada niat memimpin dulu, tidak, belum adanya dorongan. Jadi bagi saya ya inilah kita hidupkan. Saatnya kita hidupkan, karena kita melihat energiknya Kadis Pariwisata, energiknya Ketua Pokdarwis, energiknya Ketua Mas Tama, dan Mas Satam, dan energiknya Kepala Dinas PMT dan Pak PJ Bupati yang sekarang inilah yang menjadi kita juga semangat. Selaku pimpinan Kepala Tiuh kita semangat ya mendorong, dan Tiuh Margomulyo ini kan lagi, kalau wanita ini lagi molek-moleknya lagi molek-moleknya kan. Banyak orang yang berdatangan, berkunjung, dan alhamdulillah tahun ini kita dinobatkan menjadi juara 2 tingkat Provinsi Lampung, Desa Juara 2. Jadi disinilah menjadi banyak daya tarik dan juga menjadi beban. Juara itu bagi saya itu hanya prestisius, tapi jangan sampai orang datang ke Margomulyo nggak ada yang diambil. Itulah yang menjadi beban. Maka saya dengan Ketua BPT, masyarakat ini, ayolah kita bangun komunikasi yang sehat di tengah-tengah kita menjalankan kepemimpinan sampai purna tugas kita. Karena komunikasi yang sehat itu akan terlahirlah suatu inovasi-inovasi yang bagus. Nah, inilah kita bangun komunikasi, baik dari dia lini masyarakat, pemerintah Tiuh, pemerintah daerah. Saya yakin dengan semangat semua elemen yang ada ini akan terwujudnya Tiuh transmigrasi yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah. Ya, otomatis dengan tujuan bahwa Tiuh transmigrasi kita lahirkan ini sebagai bentuk nyata daripada keberagaman dan kekayaan. Iya, benar itu Bapak. Oke, Pak BPT, Mas Ma'ruf. Apa iya toh selama Mas Pacar mimpin itu nyeneng nih kabeh kan gitu ya, tentu ada hal-hal yang benar iya boleh cerita enggak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa. kita ya artinya bahwa pernah terjadi perdebatan gitu ketika beliau menyampaikan apa yang menjadi programnya dan lain sebagainya gitu di tubuh BPT sendiri. Oke, jadi ya memang sesuai dengan tugas tadi ya Pak ya. Kalau Kepala Tiuh itu memang kebijakannya, kuasa pengguna anggaran dan sebagainya, penetapan program. Juga beliau ini kan punya visi misi yang memang di situ
harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Iya, harus Tapi kan dilaksanakan. tadi pengguna anggaran, gitu, ya kan, pengguna anggaran. Tapi BPT juga dikasih anggaran kan? Ya, alhamdulillah ada aman. Aman. Orang repot. Tapi kayak anu Pak Balo. Cita-cita, Tahun Pak. depan kayak Siap. Yang penting di musdesnya diketok palu, Palu. masyarakat menyetujui. Iya, dan itu memang betul-betul sesuai kebutuhan. Iya. Kenapa enggak? Karena gini, persoalan yang terjadi hari ini adalah tidak sinkronnya antara aparatur TIU dengan lembaga TIU. Itu kan karena memang tidak terjadi komunikasi yang bisa menyamakan Iya, persepsinya. benar. Kan gitu loh. Kan enggak nyamakan persepsinya. Nah, ketika ini dikomunikasikan, oh ternyata memang BPT untuk menganalisa sebuah peraturan TIU, menganalisa sebuah program TIU itu supaya tepat guna, otomatis juga membutuhkan operasional yang Iya, benar. sedikit. Loh kenapa enggak? Wong ini nunjang suka kok. Iya, benar. Kan gitu. Betul. Sing repot kuwi lek BPT ini mau urat, Turun. salah titik Iya. nyeneni, ora cocok ngompori masyarakat, yo rasa kayak duit sisa kan. Nah, itu masuk akal. Benar, Tapi kan benar. ini enggak, ini bisa kawin Iya. kan? Bisa kawin dan melahirkan ide-ide yang luar biasa menurut saya. Nah, itu oke lah, cocok ya. Mudah-mudahan kita lihat dan kita bisa sinkronkan kembali. Nah, kemudian keterlibatan BPT sendiri di kegiatan Pesta Rakyat besok. Oke, jadi ya kebetulan dalam kelembagaan saya kan ketua BPT-nya. Nah, kemudian untuk di kepanitiaan ini juga kebetulan ditunjuk Pak dalam musyawarah Tapi kemarin. bukan ditunjuk karena mau kong kali kong kan? Bukan. Enggak, Mas. Iya, ya. Artinya Artinya dalam memang masyarakat menghendaki tokoh-tokoh yang musyawarah Iya. waktu itu menghendaki dan jenengan memang dianggap cocok untuk bagaimana mengkoordinir acara ini bisa berjalan Insya dengan Allah seperti itu. baik kan gitu ya Mas ya. Iya. Dan saya memang lihat memang beliau sepak terjang ya dari dulu dengan apa masyarakat memilih beliau itu untuk menjadi ketua BPT mewakili daerahnya juga itu sudah cukup layak ya Mas Agung ya. Artinya gitu. Nah terus kemudian gini, jenengan selaku ketua panitia sampai dengan hari ini persiapannya sudah seperti apa? Oke, jadi kita dari awal kan kita pembentukan panitia, kemudian setelah itu kita koordinasikan tentunya komunikasi dengan Kepala TIU, karena di situ banyak sekali yang masukan-masukan, termasuk juga ada pihak-pihak yang nantinya bisa mengisi acara seperti dari kawan kita KSN, kemudian ada lagi yang lain dan itu semua kita buka, sebetulnya masih kita buka sampai nanti kita launching rundown acara yang betul-betul sudah fix. Sudah fix ya? Ya, kalau rundown acara itu sudah kita fixkan nanti ya kurang lebih 1-2 hari ke depan lah itu sudah fix, itu kita sudah tutup untuk yang pihak luar itu mau masuk untuk ikut isi dalam acara itu. Artinya kan gini Mas, Iya, ketika kita ngundang PJ itu nanti kan bukan sekedar bahwa beliau adalah sambutan sebagai pemimpin daerah, tapi begitu dijenengan juga berharap bahwa nanti PJ juga bisa meresmikan, ya kan, menyerahkan kepala dinas pariwisata menyerahkan SK Pokdarwisnya untuk mengelola sistem yang ada, terus kemudian bagaimana masyarakat juga bisa antusias kan gitu lah, antusias. Nah kemudian Pak Palo, kan KSM ini di tempat kita masih minim saya anggap kan gitu ya. Sebuah produk organik yang diciptakan oleh anak Lampung yang berdomisili di Metro, kemudian besar di Metro, kemudian dibawa pulang, bahkan di Metro bisa nggait orang Margomulyo, bahkan harus keliling-keliling donya kan gitu ya. Nah per hari ini jenengan geret pulang, nah artinya ada satu kontribusi yang jenengan harapkan, itu seperti apa? Yang jelas untuk membangun ekonomi kerakyatan kita kan perlu inovator-inovator yang handal. Kita juga, saya sampaikan dengan Pak Agung Paito, kita satu-satunya TIU di Tubaba-ini yang punya namanya Posyantek, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna. Posyantek ini adalah solusi, solusi bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat. Problem shoppingnya apa? Contoh, sekarang ini kan kita permasalahan di bidang pertanian, yaitu bagaimana perlunya penambahan pupuk, perlunya bagaimana tanah subur, bagaimana tanaman itu bagus. Nah, maka beliau ini kita gandeng sebagai salah satu putra daerah TIU Margomulyo. Pak Paito ini kan ya salah satu anak transmigrasi. Nah, kelihatan ya. Nah, salah satu anak transmigrasi. Jadi ya, salah satu anak inilah yang perlulah bagaimana
kita sudah belajar di negeri orang, pulang ke sini bagaimana bisa menghidupkan apa yang menjadi keinginan masyarakat di Margomulyo. Maka kita berikan ruang, kita punya posyantek yang di bawah pembinaan pemerintah TIU. Di sini kita kolaborasi bagaimana produk KSM ini bisa menjadi salah satu produk pupuk organik yang bisa menjadi permasalahan pertanian di tengah masyarakat. Bisa menjadi satu solusi ya. Satu solusi. Harganya pupuk, tanah sing mulai pantat. Pantat. Tanah yang mulai pantat karena kehabisan humus kan gitu-gitu. Terus gini, jangan kan sudah berhasil membawa Pak Agung Paito ini pulang kan gitu. Tentu bukan sekedar dikasih ruang dong. Silakan berekspresi gitu. Ini juga kan tapi kan ada apa? Dukungan dari perusahaan sendiri KSM untuk kegiatan tersebut. Itu seperti apa bentuknya? Ya, dukungan dari perusahaan itu yang pertama bagaimana pagelaran kegiatan kita dari pagi sampai malam sampai puncaknya itu adalah pagelaran wayang kulit. Mereka ini juga akan mengisi acara, mengisi acara dan membantu memberikan hadiah-hadiah door prize terhadap masyarakat yang datang dengan memperkenalkan produk-produk KSM-nya. Dan beliau ini juga besok kita kan ada namanya penilaian KWT. Ini akan kita ajak sambil memperkenalkan produknya sekalian mendemplot. Jadi sekaligus rangkaiannya itu mulai tanggal 20 itu sudah dijalankan. Jadi teman-teman KSM kita ajak para pendampingnya, penyuluh-penyuluhnya itu ke KWT mendemplot pupuk dia. Jadi tidak hanya kita bicara ini pupuk bagus, tapi kita aplikasikan. Duitmu, melu silakan promosi enggak gitu, tapi justru ada edukasi yang memang dibutuhkan. Keren ya Pak. Di daerah lain kan jadi sponsor dong kan gitu aja kan. Nyumbang silahkan seberapa kan gitu, tapi di kampung sendiri ternyata enggak. Bahwa yang sangat dibutuhkan itu bukan seberapa banyak door prize yang jenengan hadirkan, tapi bagaimana jenengan turut mengedukasi kepada masyarakat. Gitu ya. Tapi perusahaan KSM atau pupuk organik KSM ini siap ya? Siap. Yakin secara personil juga siap. Motornya sudah disiapkan. Iya, tahun depan mobil Pak kita. Nah, boleh. Boleh ya toh? Amin. Kalau tahun ini kita bisa hadirkan motor, tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Kalau tahun depan kita bisa turunkan mobil. Amin. Keren kan? Pak Paloro, Pak PD mah bikin berat lah kalau dia aja bisa motor mobil. Nah, oke, yang terakhir Mas Fajar. Iya. Di acara puncak besok harapan jenengan untuk masyarakat seperti apa? Yang jelas harapan saya masyarakat di Margomulyo inilah suatu acara yang sakral, yaitu bagaimana kita menghidupkan kembali apa yang katakan Pak Ketua PD napak tilas transmigrasi. Dan pada hari tanggal 4 itu adalah puncak bagaimana TIU Margomulyo ini didorong untuk dinobatkan oleh Dinas Pariwisata dan Pemkab Tubaba menjadi salah satu TIU destinasi wisata transmigrasi yang ada di Kabupaten Tubaba. Semoga apa yang menjadi dorongan-dorongan pemerintah daerah dan pemerintah TIU ini masyarakat dapat mendukung. Jadi orang berjalan ke Margomulyo, datang ke Margomulyo, banyak nilai-nilai edukasi yang dapat diambil. Kita akan selalu berinovasi untuk menjadikan TIU Margomulyo yang lebih baik lagi dan menjadikan Kabupaten Tubaba yang top, optimis dan pasti maju. Oke, terima kasih. Ketua Panitia, sekaligus Pak BPT ya, kan gitu ya. BPT. Harapannya di acara besok baik untuk teman-teman panitia maupun yang lain, tapi sebelum ke harapan saya ingin tanya. Itu nanti terkhusus untuk Margomulyo saja atau memang dibuka umum, minimal orang boleh datang siapa aja? Jadi pagelaran wayang kulit ini memang secara khusus kita itu wayangnya kondisikan untuk di masyarakat di Margomulyo. Cuman seandainya warga atau masyarakat di seluruh Tubaba inilah secara umum kalau mau hadir memang enggak, dan itu memang kita harapkan untuk bisa hadir karena di situ nanti akan ada banyak rundown acara-acara yang sangat menarik, termasuk tadi dari KSM juga. Nah itu kan rangkaiannya kan dari jam 9 pagi. Iya, jam 9 pagi. Nah 9 pagi sampai sore itu apa isinya? Oke, jadi dari pagi itu kita pembukaan,
pembukaan pagi ini pembukaan untuk hiburan, untuk hiburan sampai nanti di kurang lebih jam 3:30 kita free untuk hiburan, itu untuk persiapan pagelaran wayang kulitnya. Terus Tapi kemudian di jam 9 itu kan kita ini Margomulyo ini ada yang unik menurut saya gitu kan. UMKM-nya hidup, ya kan, hidup. Kemarin terakhir mendatangkan teman-teman komunitas kreativis dari Bali untuk bagaimana memanfaatkan limbah yang ada menjadi satu kreasi yang bernilai ekonomi, kan gitu. Terus kemudian KWT-nya ada 7 dan itu hidup semua. Saya hanya membayangkan gini, jam 9 pagi orang nonton hiburan gitu ya, ikut berhibur, berkreasi, tapi mereka pulang bawa sayuran, pulang bawa ikat pinggang, pulang bawa kerenjang dari apa yang menjadi kreasinya Margomulyo, kan gitu ya, pulang bawa istri orang, enggak ya. Atau itu memang begitu acaranya? Ya, memang kita siapkan untuk rundown acara tadi untuk dari jam 9 itu di situ nanti akan kita fasilitasi untuk stand-stand termasuk UMKM, termasuk kerajinan, termasuk nanti ada kreativitas yang bisa ditampilkan di situ. Kita welcome dari anak-anak kita dari Margomulyo. Kita welcome. Oke, keren. Selamat berjuang teman-teman. Dan JMSI juga dalam hal ini akan support secara kapasitas JMSI untuk acara tersebut. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian bisa menuai manfaat untuk masyarakat. Sehingga Margomulyo bukan saja terdepan, tapi bisa membuktikan bahwa tahun depan dia juara 1, bukan lagi juara 2. Terima kasih Mas Fajar waktunya. Terima kasih Pak Agung, wes keren, Ketua Panitia sekaligus Pak BPT, thank you banget. Dan untuk kesuksesan acara besok dan juga masyarakat Margomulyo dan Tubaba yang tercinta, mari kita sama-sama berikan satu salam cantik, salam semangat, salam menarik untuk Anda semua dengan salam Tubaba. Tubaba.